Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta zu khulqin azim. Paswa'lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul mukarramin wal mutarramin, para saudaraku sekalian, sampailah kita pada kajian yang ke-9 dari kajian meniti jalan insan muttaqin kali ini. Pada kajian yang ke-9 ini akan membahas tentang iman dan pengertiannya. Para saudaraku sekalian, iman itu identik dengan keyakinan hati, yaitu keyakinan terhadap kebenaran sesuatu yang diyakini tentunya. Melakukan suatu pekerjaan itu harus atas dasar keyakinan. Sebab bagaimana mungkin seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan jika pekerjaan tersebut tidak diyakini oleh hatinya. Ya. Semua pekerjaan yang berhubungan dan melibatkan jasmaniah tersebut, ya, ini disebut perbuatannya. Sedangkan keyakinan terhadap perbuatan itu sendiri adalah hal yang berhubungan dengan masalah batiniah, berhubungan dengan masalah hati. Dan perlu diketahui, semua pelaksanaan aturan agama, ya, ini adalah hal yang melibatkan jasmaniah di atas yang disebut amal. Maka pelaksanaan dari amal tersebut ini haruslah didasarkan pada keyakinan bahwa amal-amal yang dikerjakannya tersebut adalah perintah Tuhan, ya, perintah dari Allah. Dan keyakinan yang menjadi dasar dari pelaksanaan amal-amal inilah yang disebut dengan istilah iman di atas, ya. Para saudaraku sekalian, jasmaniah manusia itu sama sekali tidak memiliki daya upaya untuk melakukan berbagai perbuatan jika tanpa dorongan dari hati. Dan hati yang dimaksud di sini adalah ini sesuatu yang bersifat halus yang dapat menangkap segala rasa serta memiliki kekuatan untuk mempengaruhi jasmaniah untuk melakukan sesuatu. Nah, dari sisi kekuatannya tersebut, ada yang menyebutnya dengan istilah alam bawah sadar. Dan perlu diketahui, hati itu sendiri tidak akan memiliki kemampuan untuk mendorong, ya, jika tanpa keyakinan. Dan keyakinan itu sendiri tidak akan tumbuh di dalam hati jika tidak memiliki sandaran. Sedangkan sandaran bagi hati untuk meyakini segala sesuatu adalah ini berupa pembenaran oleh akal pikiran. Dan adapun akal pikiran itu sendiri, ini sifatnya hanya mau membenarkan sesuatu bila sesuatu tersebut telah memiliki bukti, telah memiliki dalil yang dapat diterima oleh akal pikiran itu sendiri. Atau sesuatu itu kebenarannya telah atau sedang dirasakan sendiri oleh rasa dan perasaannya, ya, atau jauponnya, ya. Ya, jadi intinya akal pikiran itu hanya dapat membenarkan jika sudah mendapatkan bukti, ya. Dan bukti ini ada yang sifatnya oleh tasdik pembenaran akal pikiran atau oleh rasa dan perasaan. Para saudaraku sekalian, ketika dijelaskan kepada akal pikiran, ya, tentang sifat-sifatnya madu yang manis rasanya, kemudian akal pikiran tersebut pun mau membenarkannya, ya, dapat diterima olehnya dalam arti masuk akal maksudnya.
maka pembenarannya tersebut secara otomatis akan diikuti oleh hati ya, dalam bentuk meyakininya ya. Walaupun sesungguhnya mungkin ia tidak pernah merasakan seperti apa manisnya madu tersebut ya. Atau ketika seseorang sedang memakan madu ya, sehingga ia benar-benar dapat merasakan sendiri seperti apa manisnya madu yang sedang dimakannya tersebut. Maka kondisi merasakan seperti ini pun pasti dapat dijadikan sandaran oleh akal pikiran untuk membenarkan bahwa madu tersebut pasti manis rasanya ya. Walaupun akal pikiran itu ini pada dasarnya tidak tahu banyak hal ihwal tentang madu tersebut ya. Maka pembenaran terhadap manisnya madu oleh akal pikiran ya, lantaran akal pikiran tersebut telah memahami sifat-sifatnya madu, atau karena rasa dan perasaannya telah merasakan sendiri seperti apa manisnya madu tersebut, maka pembenaran seperti inilah yang disebut dengan istilah tasdik ya. Tasdik maksudnya pembenarannya. Dan karena alasan inilah sehingga iman itu seringkali diidentikan atau dimaknai dengan istilah tasdik ya, dengan istilah pembenaran di atas ya. Ya, ini maksudnya pembenaran atau tasdik oleh akal pikiran itu sendiri atau oleh zaukon ya, rasa dan perasaan. Tentunya ketika ia dapat merasakan langsung sesuatu yang telah ditasdikannya. Karena sifatnya hati tersebut hanya mau meyakini sesuatu bila sesuatu tersebut telah dibenarkan atau telah ditasdikan oleh akal pikiran atau oleh zaukon di atas ya. Maka untuk menumbuhkan keimanan tersebut ya, di dalam hati tentunya yang dibutuhkan itu adalah bagaimana membuat akal pikiran ini meyakini, membenarkan, bahkan bisa merasakan sesuatu yang dimaksudkan ditanamkan keyakinan di dalam hati tersebut ya. Para saudaraku sekalian, dalam konsep keimanan yang diajarkan dalam dinul Islam, iman itu tidak dapat didefinisikan hanya sebatas pada keyakinan kepada satu pembenaran semata ya. Yaitu tidak dapat diartikan hanya membenarkan terhadap adanya Tuhan semata ya. Ya, intinya hanya yakin terhadap adanya Tuhan semata. Ini tidak dapat disebut beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hanya dapat disebut sebagai orang yang percaya terhadap adanya Tuhan. Dan perlu diketahui antara iman dan percaya itu, keduanya itu bila digandengkan ya, ini maksudnya bila didekatkan pengertian ini akan memiliki kesamaan arti. Tetapi jika memaknai keduanya secara terpisah ya, ini otomatis akan terlihat perbedaan pengertian dari keduanya. Bahkan akan cenderung berbeda sama sekali. Sebab secara substansialnya percaya itu dapat berarti keyakinan hati terhadap sesuatu hal tanpa memerlukan syarat dan rukun yang khusus ya. Sedangkan iman itu sendiri justru sebaliknya, membutuhkan syarat dan rukun yang mau tidak mau harus dihadirkan atau diadakan ya. Para saudaraku sekalian, untuk membuat sesuatu atau untuk mengadakan sesuatu yang diinginkan menjadi terjadi atau menjadi berwujud, ini pasti membutuhkan syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Mau tidak mau harus diadakan ya. Syarat adalah segala sesuatu yang bersifat material ya.
yang mau tidak mau harus diadakan atau harus dihadirkan untuk membuat sesuatu yang diinginkan menjadi terjadi ya. Andai ini tidak dihadirkan, maka mustahil ya, sesuatu yang diinginkan terjadi itu menjadi terjadi. Ini pengertian syarat ya. Ya seperti halnya keinginan Anda untuk mewujudkan mandi misalnya. Jadi agar mandi tersebut menjadi terjadi pada diri Anda, ini salah satu syarat yang harus Anda hadirkan adalah tersedianya air yang cukup. Dan air tersebut ini tentu saja kan bersifat materi ya. Jika airnya tidak tersedia, lalu apakah mungkin mandi tersebut dapat diwujudkan atau dapat Anda lakukan? Ini pasti mustahil, tidak mungkin terjadi. Nah, begitu pula dengan pengertian rukun ya. Hanya saja yang membedakan pengertian antara syarat dan rukun tersebut ini bukanlah hal-hal yang bersifat materi ya. Maksudnya rukun ini lebih seperti syarat di atas maksudnya ya. Tetapi dia lebih bersifat kepada hal-hal yang non materi. Kalau syarat ini adalah sesuatu yang bersifat materi, sedangkan rukun ini adalah non materi. Seperti keinginan Anda untuk mewujudkan mandi, mandi di atas. Anda ingin mandi misalnya, maka selain syarat-syarat yang bersifat materi harus Anda adakan, harus Anda hadirkan atau Anda penuhi, maka apa-apa yang menjadi rukunnya pun yang bersifat non materi juga mau tidak mau harus dihadirkan ya. Sebab tanpa kesempurnaan rukun-rukunnya tersebut, otomatis mandi tersebut akan menjadi mustahil dapat Anda lakukan ya. Seperti diketahui rukun mandi itu ada dua ya. Yang pertama adanya keinginan atau niat, dan yang kedua ini membasahi tubuh dengan air. Jadi keinginan mandi untuk mandi dan kemauan membasahi tubuh dengan air tersebut, ini keduanya adalah bersifat non materi tentunya. Jika salah satu saja dari rukun mandi tersebut di atas ini tidak Anda lakukan, tidak Anda hadirkan, terlebih lagi jika keduanya, maka mustahil mandi tersebut dapat Anda lakukan, dapat terjadi pada diri Anda ya. Ya, kenapa? Sebab apakah mungkin mandi tersebut dapat terjadi? Ya. Walaupun syarat-syaratnya sudah terpenuhi sekalipun, sudah sempurna, tetapi lantaran Anda itu hanya memiliki keinginan, ya, hanya memiliki keinginan satu rukun saja untuk mandi, tetapi Anda tidak mau membasahi tubuh Anda dengan air. Ini yang menjadi rukun kedua. Maka otomatis akan menjadi mustahil mandi tersebut dapat Anda lakukan ya. Terlebih lagi jika tidak menghadirkan keduanya di atas, tidak ada keinginan dan tidak mau membasahi tubuh dengan air ya, pastilah akan jauh lebih mustahil lagi mandi tersebut dapat terwujudkan pada diri Anda ya. Para saudara sekalian, begitu pula ya untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah tersebut ya. Untuk mewujudkan keimanan tersebut di dalam hati, ini tentu saja memiliki syarat-syarat dan rukun-rukun yang mau tidak mau harus dihadirkan ya, harus diadakan secara sempurna tentunya. Sebab tanpa kesempurnaan syarat-syarat dan rukun-rukunnya di atas, ini mustahil iman tersebut akan dapat terwujudkan di dalam hati. Dan perlu diketahui, untuk mewujudkan keimanan tersebut, ini tidaklah cukup hanya dengan mengedepankan satu kepercayaan terhadap adanya Tuhan semata ya. Tetapi harus disempurnakan, harus dilengkapi dengan kepercayaan-kepercayaan yang lainnya yang menjadi rukun dari rukun-rukun iman itu sendiri ya. Ya.
Seseorang dapat disebut beriman kepada Allah jika di dalam hatinya itu telah terdapat 6 kepercayaan yang disebut rukun iman. Ya. Yang pertama, ya, percaya di hatinya ini telah terdapat kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya. Dan dia percaya juga terhadap adanya para malaikat, percaya terhadap adanya kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, ya, percaya bahwa nanti akan datang suatu saat hari kiamat, serta percaya terhadap ketentuan qada dan qadarnya Allah. Ya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Iman itu adalah engkau percaya terhadap adanya Allah, percaya terhadap adanya para malaikat, percaya terhadap kitab-kitabnya, percaya pada sekalian rasul, percaya terhadap adanya hari kiamat, dan percaya terhadap qada dan qadarnya Allah. Ya. Ya. Dengan demikian ini dapat diketahui, hanya percaya terhadap adanya Tuhan semata ini sama sekali tidak dapat disebut sebagai orang yang beriman kepada Allah. Ya. Tetapi hanya dapat disebut sebagai orang yang percaya terhadap adanya Allah, adanya Tuhan. Ya. Para saudaraku sekalian, jika semua ini telah Anda pahami, ya, maka jangan pernah memiliki asumsi, memiliki anggapan bahwa secara hakikatnya semua orang tanpa kecuali, ya, semuanya dianggapnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan cenderung menyatakan bahwa semua agama pada dasarnya benar semua dari sisi keimanan maksudnya. Lantaran semua agama itu bertuhankan kepada Tuhan yang sama. Ya, hanya saja menyebutnya saja yang berbeda-beda. Maksudnya di dalam menyebut Tuhan tersebut. Ya. Ini adalah asumsi yang sangat keliru sekali. Ya. Sekali lagi ini adalah asumsi yang sangat keliru sekali. Ya. Tetapi jika dinyatakan atau dikatakan bahwa secara hakikatnya semua orang tanpa kecuali, semuanya pasti ini semua percaya terhadap adanya Allah, terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, tentu pernyataan seperti ini dapat dibenarkan. Tapi kalau dikatakan semua orang beriman kepada Tuhan yang sama, ini tidak benar, ya. Hanya percaya. Ya. Sebab ini jika para manusia tersebut ini sungguh-sungguh mau menggunakan akal pikirannya, ini memang pasti mereka akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa di balik keberadaan jagat semesta raya ini pasti ada Tuhan yang telah dengan sengaja menciptakannya. Ya, ini Tuhan dalam pengertian yang dapat disimpulkan oleh akal pikiran. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan seperti itu. Ya, dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 87 Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah fa anna yufakun. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Maka bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Ya. Nah, ini harus dipahami ya para saudaraku. Yang dimaksud Allah pada ayat di atas adalah Tuhan yang telah dibenarkan dan telah disimpulkan keberadaannya oleh akal pikiran para manusia ketika mereka berpikir dan merenungi asal mula kejadian adanya jagat semesta raya. Ya. Hanya saja di dalam menyebutnya itulah masing-masing manusia, ya, ini berbeda-beda sebutan, ya. Dan intinya semua itu mengacu pada tuntunan agamanya masing-masing. Islam menyebutnya Allah,
ada yang menyebutnya Roh Kudus barangkali, ada yang menyebutnya Sang Hyang Widi dan sebagainya. Tapi intinya sebutan apapun ini mengarah kepada satu titik, yaitu sesuatu yang maha ada, yang maha berkuasa, yang maha mengendalikan. Ya. Ya. Jadi sampai di sini artinya ini dapat diketahui semua manusia itu. Ini semuanya percaya terhadap adanya Tuhan. Ya. Walaupun menyebutnya berbeda-beda. Tetapi berimankah semua manusia? Nah, ini tidak semua manusia beriman. Ya. Intinya antara beriman dengan percaya tersebut ini memiliki perbedaan yang jelas sekali. Orang yang beriman ini sudah pasti ia adalah orang yang percaya terhadap adanya Tuhan. Tetapi orang yang percaya terhadap adanya Tuhan semata ini belum tentu, ya. Ia itu adalah termasuk orang yang beriman kepada Tuhan, ya. Para saudaraku sekalian, percaya terhadap adanya Tuhan adalah ini merupakan apa? Merupakan pokok, ya, intinya iman. Ya. Adapun percaya kepada rukun-rukun yang lainnya, ya, ini hanya laksana cabang dan ranting pada pohon, pada sebuah pohon. Ya. Cabang dan ranting tersebut ini dengan sendirinya akan ada jika pokoknya atau batangnya ada. Jika kepercayaan terhadap adanya Tuhan tersebut telah ditanam di dalam hati, ya, ini sudah seharusnya kepercayaan terhadap 5 rukun yang lainnya pun ini seharusnya dapat tumbuh dengan sendirinya, dengan mudahnya. Sebab kebenaran tentang kelima rukun yang lainnya tersebut ini semuanya bersumber dari pokoknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dipercayai di atasnya. Ya. Secara logika, ketika Anda sudah sangat percaya dengan seseorang, maka apapun yang diberitakan oleh orang tersebut pasti akan Anda percayai dengan begitu mudahnya. Begitu pula jika Anda sungguh-sungguh percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka apapun yang dikabarkan Allah melalui utusannya tersebut ini otomatis seharusnya akan mudah pula bagi Anda untuk mempercayainya. Maka inilah yang dimaksud bahwa percaya kepada Allah tersebut adalah pokok utama dari iman di atasnya. Iman inilah yang harus menjadi dasar pelaksanaan dari berbagai amal syariat. Tanpa dasar keimanan tersebut, maka bagaimana mungkin dapat terlaksana dengan benar amalan-amalan syariat tersebut, ya. Dan setengah daripada qaul ulama mengatakan, ya, ini awaludini ma'rifatullah, awal agama adalah mengenal, beriman kepada Allah, ya. Jadi yang dimaksud bermakrifah di sini bukan sampai pada puncak kesempurnaannya, ya. Artinya ini memulai mengenal Tuhan sampai pada satu kesimpulan. Akal pikirannya dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya Tuhan itu pasti ada. Mustahil Tuhan tersebut tidak ada, ya. Nah, dan pada perkataan lainnya ini disebutkan awwalu wajibin alal insani ma'rifatun ilaihi bistiqanihi, ya. Yang pertama-tama diwajibkan atas setiap insan adalah bermakrifah atau beriman kepada Tuhannya dengan teguh, ya. Jadi ini memang pondasi pokok di dalam mendirikan bangunan agama, ya. Ya, maka tidak berlebihan ya dikatakan yang pertama-tama diwajibkan atas setiap manusia itu ya memang harus menanamkan keimanan itu sendiri, ya. Sebab bagaimana mungkin ia dapat menjalankan agamanya, dapat patuh kepada Tuhan, sedangkan Tuhan itu sendiri tidak ia imani, tidak ia percayai, ya, dan sebagainya. Dan perlu diketahui pula, mempelajari keilmuan tentang hal ihwal keimanan itu ini adalah merupakan kewajiban ain bagi setiap orang.
dan tidak ada batasan di dalam mempelajarinya. Bahkan setiap orang harus berusaha sekuat mungkin untuk memahami hal ihwal keimanan tersebut, ya, hingga sampai pada tingkatan yang terhalus sekalipun, ya. Sebab dengan memahami konsep-konsep keimanan yang seperti itu, niscaya ia akan dapat melatih jiwa mereka untuk sampai pada kondisi keimanan sesuai dengan tingkat pengetahuan atau tingkat keilmuan yang diketahuinya. Jika tidak banyak pengetahuannya, otomatis, ya, ini tidak akan dapat melakukan berbagai latihan yang tujuannya semakin meningkatkan keimanan. Dan diketahuilah, berusaha dan terus berlatih meningkatkan keimanan inilah yang menjadi inti dari usaha menjaga keimanan, ya. Demikian para saudaraku, kajian yang ke-9 ini yang dapat saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat terpahami dengan benar dan sempurna, ya. Bahkan semoga setelah memahami ini dapat mengetuk hati kita semua, ya, untuk segera kembali sadar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.